Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu bauran pemasaran pada produk McDonald's. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang proyek-proyek pengembangan yang akan dilakukan pada produk McDonald's. Jadi McDonald's sendiri memiliki visi misi di mana mereka ini menetapkan tujuan serta target-target mereka mendunia. Nah, dari salah satu visi misinya itu adalah menjadi yang terbaik di tingkat dunia sebagai perusahaan makanan terbesar di dunia. Nah, promosi-promosi yang dilakukan McDonald's ini juga cukup kreatif seperti iklan-iklan televisi, radio-radio lokal, poster, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk mengembangkan produknya ini, mereka juga selalu melakukan diferensiasi atau upgrading pada produk mereka sehingga mempertahankan jumlah konsumen mereka. Yang pertama itu ada menambah lebih banyak rasa dan jenis baru pada produk McDonald's, kemudian merubah menu di beberapa negara dengan cita rasa lokal yang lebih populer di negara yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga itu membuat inovasi baru dengan menurunkan kadar lemak serta garam pada produk. Yang keempat, menyediakan makanan segar dan cepat saji yang mana mengikuti tren pelanggan dengan nuansa tempat yang menarik, bersih, sehingga lebih menarik perhatian konsumen. Lalu yang kelima ada menciptakan makanan sesuai usia seperti anak-anak, dewasa, dan remaja. Dan yang terakhir itu memanfaatkan teknologi yang ada. Selanjutnya, saya Panji Dwi Prawira akan menjelaskan tentang kombinasi pengembangan produk. Yang pertama ada produk baru. McDonald mengembangkan beberapa menu baru dengan mengambil tema Taste of the World. Menu baru tersebut menggunakan berbagai rasa dari dunia bagian barat, timur, dan selatan, dan utara juga. Selain itu, menu tersebut disajikan juga menggunakan bahan baku yang natural dan berkualitas sehingga memberikan cita rasa yang unik, otentik, dan pastinya nikmat. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan varian rasa baru dalam daftar menunya McDonald ini. Sementara itu juga, chef sekaligus new development menu manajernya McDonald di Indonesia mengungkapkan bahwa produk baru ini juga telah melewati penelitian selama kurang lebih 6 bulan. Sekarang menu tersebut telah tersedia di berbagai macam cabang McDonald di seluruh Indonesia. Berikut adalah beberapa menu yang ditawarkan McDonald dari tema tersebut. Yang pertama ada beef onion stew dan egg burger. Menu yang satu ini mengambil cita rasa dari Eropa dengan daging sapi asli 100%. Selain itu, pelanggan juga dapat menikmati gurihnya telur di antara dua lapisan roti. Yang kedua ada double beef onion stew burger. Ini juga sama cita rasa Eropa, hanya saja tidak dipakaikan telur dan dagingnya itu dapat 2 patty-nya. Yang ketiga ada McSpicy Korean Burger. Burger ini menggunakan cita rasa khas Korea dengan saus pedasnya yang dilengkapi dengan rumput laut dan wijen. Yang keempat ada McShaker Fries Sweet and Spicy Barbecue. Seperti namanya ya, barbecue ini berasal dari Amerika, jadi kentang ini menggunakan cita rasa dari barat dengan bumbunya yang pedas manis dan dengan rasa barbecue yang menendang. Yang kelima ada ginger ale fizz, itu soda dengan cita rasa jahe. Jadi begitu meminumnya pelanggan akan merasakan kesegaran. Yang keenam ada bubblegum McFlurry. Menu ini akan menjadi favorit pecinta permen karet. Es krim vanila ini tersedia dengan 2 varian, Rainbow Jelly dan Sweet Bites. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya Hafiz dan Zaidan akan menjelaskan tentang kombinasi pengembangan produk lanjutannya, yaitu ada produk platform. Jadi McDonald's menggunakan platform untuk mempromosikan produknya, mulai dengan membuat iklan yang menarik, menggunakan berbagai jenis media iklan, hingga bekerja sama dengan public figure ternama.
Berikut merupakan platform yang digunakan oleh McDonald's. Yang pertama ada televisi, terus yang kedua radio, tiga yaitu media cetak, keempat media sosial, kelima pemasangan iklan di tempat-tempat umum, dan yang terakhir itu bekerjasama dengan public figure ternama. Lanjut ada produk turunan. Jadi yang pertama ini produk turunannya daging sapi. Jadi restoran McDonald's menggunakan 97,2% daging sapi. Terus yang kedua ada kedelai. Jadi setiap tahun McDonald's memastikan bahwa 100% kedelai yang bersumber dari pakan ayam digunakan dalam produk McDonald's. Yang ketiga minyak kelapa sawit. 100% minyak kelapa sawit bersumber dari restoran McDonald's dan digunakan sebagai bahan dalam produk McDonald's. Terus ada kopi. 98,7% sumber kopi untuk restoran McDonald's, termasuk semua kopi bubuk dan kacang utuh, termasuk kopi tanpa kafein yang digunakan dalam minuman berbasis espresso dan kopi yang diseduh di restoran McDonald's. Lalu yang terakhir ada serat. Jadi 96,3% pengemasan berbasis serat primer mengacu pada produk yang digunakan untuk mengemas makanan tamu di restoran McDonald's itu sendiri. Ini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antar proyek dalam suatu portofolio. Dalam konteks pengembangan produk, McDonald's dapat mengelola berbagai proyek pengembangan yang saling terkait sebagai bagian dari portofolio produk mereka. Keterkaitan antar proyek tersebut dapat bervariasi tergantung pada tujuan strategis perusahaan dan arah pengembangan produk yang ingin dicapai. Berikut ada beberapa contoh. Yang pertama, ada diversifikasi menu. McDonald's dapat memiliki proyek pengembangan produk yang bertujuan untuk menambah variasi menu mereka. Proyek ini mencakup pengenalan produk baru seperti burger yang bervariasi rasa dan makanan ringan yang inovatif. Yang kedua, ada penurunan kandungan garam atau lemak. Proyek ini melibatkan penelitian dan pengembangan untuk menemukan bahan-bahan alternatif yang lebih sehat dan teknik memasak yang lebih baik. Keterkaitan antar proyek ini adalah untuk memperbaiki nilai gizi produk mereka secara keseluruhan. Dan yang ketiga, ada respon terhadap tren makanan. McDonald's dapat memiliki proyek pengembangan produk yang bertujuan untuk merespon tren makanan yang populer saat ini. Misalnya, mungkin mereka memiliki proyek yang fokus pada pengembangan menu vegetarian atau vegan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya permintaan konsumen akan pilihan makanan nabati. Proyek semacam ini dapat saling terkait dalam konteks portofolio karena mereka berkontribusi pada kebutuhan McDonald's untuk tetap relevan. Dan yang terakhir, ada inovasi atau teknologi. Misalnya mungkin mereka mempunyai proyek untuk memperkenalkan sistem pemesanan dan pengiriman dalam berbasis aplikasi atau teknologi yang membantu untuk memasak yang lebih efisien. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide waktu dan urutan proyek. Berikut ini beberapa contoh proyek pengembangan produk yang telah dilakukan oleh McDonald's. Yang pertama itu adalah kolaborasi dalam merek terkenal. Jadi McDonald's itu telah berkolaborasi dalam merek terkenal untuk menciptakan produk-produk yang unik. Contohnya adalah kemitraan dengan merek coklat terkenal yaitu Cadbury untuk menciptakan McFlurry Dairy Milk di Inggris pada tahun 2015. Kemudian yang kedua ini adalah pengenalan menu signature crafted recipes. Jadi pada tahun 2017, McDonald's itu memperkenalkan menu signature crafted recipes di Amerika Serikat. Jadi menu ini tuh memungkinkan pelanggan untuk memilih berbagai jenis protein, saus, dan topping untuk membuat burger yang disesuaikan dengan selera mereka sendiri. Hal ini tuh memberikan variasi yang lebih besar terhadap menu McDonald's dan memberikan pengalaman yang lebih personal bagi pelanggan. Kemudian yang ketiga ini ada perkenalan menu McVegan. Jadi pada tahun 2017, McDonald's di Swedia ini tuh meluncurkan menu McVegan yang merupakan burger vegan pertama yang ditawarkan oleh perusahaan. Ini tuh adalah contoh bagaimana McDonald's tuh merespon tren makanan dan permintaan konsumen yang lebih besar akan pilihan makanan nabati. Yang terakhir ada inovasi dalam pengurangan garam dan lemak. Jadi pada tahun 2018, McDonald's tuh telah bekerja untuk mengurangi kandungan garam, lemak jenuh, dan lemak trans dalam produk-produknya. Perusahaan itu terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan resep makanan yang lebih sehat tanpa mengorbankan rasa yang disukai oleh pelanggan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang kami berikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.